Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kami akan mengenai isu tentang kasus Alvaro dengan saya sendiri Mira Badriah dari kelas C dengan nomor NVM 253401111118 dengan rekan saya Aldi Muhammad Pauji dari kelas C dengan NPM 25340111123. Perkenalkan, nama saya Ersana Fitri dari kelas C dengan NVM akhir 126. Nama lengkap Alvaro Kiana Nugroho, anak berusia 6 tahun dilaporkan hilang di kawasan Pasanggerahan, Jakarta Selatan pada 6 Maret 2025. Ia sebelumnya pamit untuk melaksanakan sholat asar di Masjid Jami Al-Muflihun yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Saat itu kakeknya Mugimin sempat tertidur setelah sholat. Ketika terbangun, Alvaro sudah tidak berada di rumahnya. Hingga waktu maghrib dan malam hari cucunya tak kunjung pulang, sehingga keluarga dan warga mulai melakukan pencarian di area sekitar masjid tersebut. Dan keluarga pun melaporkan ke Polsek Pasanggerahan pada malam hari. Namun prosedur awal yang cukup sulit karena belum memenuhi syarat, yaitu 24 jam laporan orang hilang. Akhirnya laporan diproses di Polres Metro Jakarta Selatan mengingat korban masih anak di bawah umur. Polisi membentuk tim gabungan yang terdiri dari satu Sekrim Polsek Pasanggerahan, yang kedua ada Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Resbo Polda Metro Jaya. Pencarian dilakukan secara luas bahkan melewati wilayah Jakarta hingga ke Batam, Cilegon. Nah, kendala besar muncul karena rekaman CCTV lokasi terakhir Alvaro terlihat telah dihapus karena sistem hanya merekam harian. Hal ini membuat rekonstruksi awal semakin sulit. Setelah 8 bulan tanpa hasil, polisi menemukan kerangka manusia yang diduga kuat adalah Alvaro. Untuk kepastian identitas dilakukanlah pemeriksaan DNA dan analisis laboratorium forensik. Polisi juga telah mengamankan satu tersangka, yaitu pria yang disebut sebagai ayah tiri Alvaro. Keluarga berharap penyelidikan dilakukan secara transparan agar motif, cara kejadian, dan keseluruhan kronologi kematian bisa terungkap dengan jelas. Mahasiswa memandang kasus ini sebagai masalah kemanusiaan yang menunjukkan kurangnya pengawasan dan proteksi terhadap anak. Mereka merasa prihatin karena hilangnya seorang anak bisa terjadi dengan begitu mudah. Mahasiswa juga mengkritik sistem keamanan publik seperti minimnya CCTV dan lambatnya proses laporan anak hilang yang sering terlambat birokrasi. Selain itu, mereka menuntut penegakan hukum yang transparan dan tegas, terutama dalam proses identifikasi dan penyidikan agar tidak ada praktik penutupi kasus. Dalam aspek advokasi, mahasiswa mendorong perlindungan anak yang lebih kuat serta peran LSM yang fokus pada kasus anak hilang. Terakhir, mahasiswa menilai pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih peka, cepat tanggap, dan peduli terhadap keamanan anak di lingkungan sekitar. Solusi dari perspektif mahasiswa. Oke, yang pertama, kampanye kesadaran publik. Jadi, buat gerakan kampus untuk anak hilang. Mahasiswa menyebarkan informasi di media sosial, membuat konten edukasi video atau poster soal apa yang harus dilakukan jika ada anak hilang. Mengorganisir talk show di kampus dengan narasumber, polisi, LSM, perlindungan anak, ahli forensik agar masyarakat tahu kapan dan bagaimana melapor anak hilang. Kedua, advokasi kebijakan lokal. Jadi mahasiswa bisa mengusulkan ke pemerintah, kelurahan atau kecamatan agar ada sistem CCTV di titik publik, baik seperti masjid, taman, atau jalan perumahan, dengan rekaman minimal beberapa hari. Dorong rukun warga, RT atau RW, membuat sop tangga anak hilang
SOP anak tanggap anak hilang. Misalnya, siapa yang kontak polisi, bagaimana menginformasikan keluarga dan lain-lain. Yang ketiga, kolaborasi dengan polisi dan LSM. Bentuk tim kampus yang berkolaborasi dengan Polres lokal dan LSM perlindungan anak. Bisa jadi relawan-relawan pengungkap kasus anak hilang atau tim advokasi anak. Mahasiswa bisa membantu dalam penyebaran poster anak hilang, mendokumentasikan laporan warga, dan memantau respon aparat terhadap laporan. Yang keempat, pendampingan psikososial. Jadi menggalang dukungan di kampus untuk membantu keluarga korban dengan pendampingan psikologis jika keluarga mahasiswa atau bisa ajak SM psikologi agar trauma keluarga bisa terkelola. Juga mahasiswa psikologi bisa ikut program magang di LSM perlindungan anak untuk membantu korban dan keluarga. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas penyelidikan. Jadi, mahasiswa hukum atau aktivis bisa menuntut laporan publik berkala tentang perkembangan kasus, baik melalui petisi atau audiensi dengan aparat. Dorong agar pemeriksaan forensik DNA atau lab 4 dipublikasikan dalam laporan ringkasan tanpa melanggar privasi keluarga agar masyarakat tahu hasil penyelidikan. Keenam, pendidikan literasi perlindungan anak di kampus. Jadi masukkan materi perlindungan anak, hak anak, dan tata cara pelaporan kekerasan atau hilangnya anak ke dalam perlindungan anak. Yang keenam, pendidikan literasi perlindungan anak di kampus. Jadi masukkan materi perlindungan anak, hak anak, dan tata cara pelaporan kekerasan atau hilangnya anak ke dalam program kemahasiswaan, misalnya seminar atau workshop. Ajak organisasi mahasiswa, BEM atau himpunan untuk menjadikan isu perlindungan anak sebagai salah satu prioritas advokasi sosial mereka. Sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.